Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Prancis terbaik di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Prabowo bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berkunjung ke Paris untuk menemui Menhan dan Menlu Prancis serta Presiden Prancis Emmanuel Macron. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menemui Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Kepresidenan Élysée. Mereka membicarakan kesiapan untuk memperkokoh kemitraan strategis antara Prancis dan Indonesia. Juga dibahas kerjasama pertahanan antara Prancis dan Indonesia yang meliputi jual beli alutsista, transfer teknologi, pengembangan dan produksi bersama, serta soal keamanan. Sebelumnya, pertemuan dilakukan dengan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Sébastien Lecornu dan Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna. Ini menjadi pertemuan 2+2 antara Menlu dan Menhan yang pertama kali antara Indonesia dan negara Eropa. Pertama, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan juga anggota G20, Indonesia siap untuk terus memperkokoh kemitraan strategis dengan Prancis yang saling menghormati, saling menguntungkan dan menghormati hukum internasional dan prinsip-prinsip piagam PBB. Kawasan Indo-Pasifik harus menjadi kawasan yang bebas dari ancaman senjata nuklir. Oleh karena itu, Indonesia mengharapkan Prancis dapat segera melakukan aksesi Sound-Based Treaty tanpa reservasi. Prabowo menekankan Indonesia dan Prancis menjalin hubungan di bidang pertahanan yang terbaik dalam beberapa dasawarsa. Pembicaraan 2+2 telah berjalan dengan sangat baik dan hubungan kita khususnya di bidang pertahanan adalah yang terbaik dalam beberapa dasawarsa ini. Presiden Joko Widodo telah memutuskan yang berarti hubungan ini akan berjalan untuk jangka waktu yang panjang, saling mendukung di berbagai fora internasional. Peningkatan hubungan di antara kedua negara di bidang pertahanan. Pemerintah Prancis pun menyatakan pertemuan ini mencerminkan tingginya ambisi Prancis dan Indonesia untuk memperkuat kemitraan strategis khususnya di bidang pertahanan dan keamanan di Indo-Pasifik. Pertemuan berlangsung menjelang pelaksanaan misi Pegasus 2023 untuk proyeksi kekuatan jarak jauh Angkatan Udara Prancis di zona Indo-Pasifik yang akan singgah di Jakarta pekan depan. Kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Prancis paling baik pada saat ini. Demikian ditegaskan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Paris dalam agenda pertemuannya dengan Menteri Angkatan Bersenjata, Menlu, serta Presiden Prancis. Apa makna pernyataan tersebut? Kita akan coba tanyakan langsung pada juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ada Dhanil Anzar Simanjuntak. Assalamualaikum, selamat sore Bang Dhanil. Kabar. Ya, baik. Bang Dhanil, sejauh ini informasi yang sudah diterima mungkin juga sudah termonitor. Apa hasil pertemuan antara Menhan Pak Prabowo dengan Menteri serta Presiden Prancis dalam kunjungannya ke Paris? Pertama begini, yang harus saya jelaskan adalah memang salah satu komitmen dari Kementerian Pertahanan era Paruh kedua Pak Jokowi ini adalah memaksimalkan kemitraan strategis internasional di bidang pertahanan. Nah, kemitraan strategis bidang pertahanan ini tentu fokusnya salah satunya adalah modernisasi alutsista di satu sisi, di sisi lain adalah merangkai kerjasama pertahanan di bidang pendidikan, kemudian diplomasi pertahanan, kemudian alih teknologi, kemudian produksi bersama dan sebagainya. Nah, dan selama dasawarsa belakangan, 10 tahun belakangan sampai dengan hari ini adalah puncak dari hubungan diplomasi yang strategis yang jauh lebih baik, bahkan yang terbaik. Kenapa? Karena pemerintah Perancis menunjukkan komitmen yang tinggi untuk mendukung
upaya penguatan pertahanan kita di Indonesia. Seperti kita membeli Rafale, Dassault, kemudian belakangan juga kita menggunakan Mirage 2005 dan banyak lagi kerjasama pertahanan yang lain yang kemudian itu tentu berdampak juga dengan kerjasama strategis lainnya di dunia internasional. Kita mendapat dukungan yang signifikan dari pemerintah Perancis di kancah internasional dan sebagainya. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua tentu hubungan dengan Perancis ini penting sekali karena Perancis punya posisi yang strategis. Misalnya Perancis adalah bagian dari NATO, kita bisa menjaga hubungan baik dengan Perancis dan aliansinya. Di sisi lain kita juga punya hubungan baik yang sama dengan Rusia, dengan China dan sebagainya. Seperti Anda ketahui kan komitmen hubungan pertahanan kita kan kita tidak punya fakta pertahanan. Di sisi lain kita juga menganut politik bebas aktif. Artinya kita menjaga kedekatan yang sama dengan semua negara dan komitmen kita adalah menjaga perdamaian, tapi tentu juga dengan memperkuat pertahanan kita dan kemitraan strategis bidang pertahanan. Oke, Bang Daniel, nanti kita masih akan berbincang mengenai apa saja agenda Menhan Prabowo dalam kunjungannya ke Perancis dan hasilnya seperti apa, tapi kita akan ikuti dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib pemirsa bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan juru bicara Kementerian Pertahanan Bang Daniel. Kembali ke pernyataan Pak Prabowo yang menyatakan nampaknya cukup percaya diri bahwa yang terjadi saat ini termasuk kerjasama pertahanan yang terbaik selama satu dasawarsa setidaknya. Apa yang kemudian menjadi dasar sehingga nampaknya sangat percaya diri Pak Prabowo menyatakan hal ini? Tentu Mbak, pertama indikatornya sederhana saja. Kita berhasil membuat kerjasama pembelian Rafale dan Dassault itu. Itu adalah kerjasama yang tidak mudah dan Perancis tidak sesederhana itu kemudian kita melepas pesawat-pesawat terbaiknya dan mereka tentu juga melihat track record kemudian proses diplomasi dan sebagainya. Ditambah lagi kita kan tidak sekedar membeli saja dari Perancis terkait itu, tapi juga diikuti dengan komitmen kerjasama dalam bentuk alih teknologi, kemudian produksi bersama dan sebagainya. Dan itu bukan cuma hanya di pesawat tempur, tapi juga terkait dengan kapal selam, juga terkait dengan kapal tempur bersama dengan perusahaan dan pemerintah Prancis. Nah itu tidak pernah terjadi selama sejarah Indonesia. Okay. Jadi kita bekerja sama dengan maksimal dengan Prancis. Kemudian kedua juga kemudian kita memaksimalkan pendidikan kadet-kadet militer kita, perwira termasuk perwira menengah kita yang mendapat pendidikan termasuk pilot-pilot kita dan sebagainya. Nah, secara diplomasi pertahanan, hubungan internasional, Prancis juga punya komitmen untuk terus saling dukung terkait dengan isu-isu internasional dan itu terjadi pada era ini di mana selama 10 dasawarsa, selama 1 dasawarsa ini era yang terbaik di mana kerjasama ini bisa saling menguntungkan kedua negara. Oke, dan bagaimana progresnya Bang Daniel mengenai nasib kontrak tambahan Rafale dan juga kapal selam Scorpion ya? Ini seperti apa? Ya, keduanya sedang dalam proses, tentu seperti sering saya jelaskan kepada teman-teman media, tentu produksi Rafale itu membutuhkan waktu 4 tahun, 5 tahun ke depan setelah kita tanda tangan kontrak. Pun demikian dengan alutsista yang lain. Yang jelas semuanya sudah menunjukkan progres positif dan insya Allah beberapa tahun ke depan kondisi alutsista kita jauh lebih baik, kualitas pilot kita jauh lebih baik, kualitas alutsista matra laut kita juga akan jauh lebih baik. Oke, dan oleh-oleh apa mungkin yang dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan kemarin dengan Presiden Perancis atau apakah hanya
dengan memperkuat komitmen kerjasama dalam bidang pertahanan saja, atau ada kejutan apa lagi yang dibawa sebagai oleh-oleh dari Pak Prabowo, Bang Daniel? Mbak, kemarin itu kan Mbak adalah pertemuan 2+2 antara Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negerinya Perancis. Tentu isunya bukan hanya terkait dengan alutsista dan pertahanan, tapi terkait dengan geopolitik dan geostrategis lainnya. Dan perkembangan dan isu-isu ini penting untuk mendukung sikap Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia dan kemudian menjaga keseimbangan di tengah panas dinginnya antara beberapa negara di dunia. Nah, komitmen kita dengan cara berkomunikasi seperti ini itu adalah bisa menjembatani komunikasi perdamaian, komunikasi saling menahan diri, atau kalau dalam istilah Pak Prabowo ini the Asian way, supaya kemudian dialektika antar negara itu terus ditumbuhkan. Jangan sampai kemudian potensi perang itu kemudian merugikan kita semuanya di dunia. Oke, nah Bang Daniel, Pak Prabowo ini kan juga menyatakan kalau kerjasama pertahanan saat ini merupakan yang terbaik begitu ya. Nah di sisa mungkin juga masa jabatannya ini, apa makna yang ingin disampaikan Pak Prabowo juga? Adakah bukti lain yang ingin dihadirkan kepada masyarakat Indonesia sebagai bukti bahwa memang kerjasama pertahanan di masa kepemimpinan Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan ini menjadi yang terbaik begitu? Ya, ini terbaik karena tentu adalah produk kepemimpinan Pak Jokowi yang sejak awal memberikan komitmen agar ada maksimalisasi hubungan diplomasi pertahanan di dunia internasional. Indonesia harus punya peran yang signifikan dalam konteks diplomasi pertahanan, menjaga tadi. Kalau kita pinjam istilah Bung Hatta dulu, mendayung di antara dua karang. Dan itu yang sedang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang kemudian diperankan oleh Pak Prabowo berdasarkan instruksi Pak Presiden. Nah, yang kemudian yang kedua justru ini menunjukkan bahwasannya komitmen Presiden Jokowi untuk terus memodernisasi dan menguatkan pertahanan kita. Karena sesuai dengan instruksi Presiden, beliau sangat paham ada potensi geopolitik dan geostrategis yang tidak mudah ke depan. Oleh sebab itu dibutuhkan kepemimpinan, dibutuhkan komitmen untuk memahami peta geopolitik dan geostrategis itu dan memahami bagaimana cara menempatkan Indonesia di tengah kondisi geopolitik dan geostrategis yang dinamis tersebut, Mbak. Oke, artinya di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ini capaiannya dinilai cukup mendapatkan pencapaian yang signifikan, yang progresif dalam rencana-rencana yang mungkin selama beberapa tahun terakhir ini masih tertahan dan bisa dicapai saat ini, begitu Bang Daniel? Ya, kalau dari sisi kami tentu berdasarkan data yang ada di kita tentu ada progresivitas yang luar biasa dari tahun ke tahun. Dan kemudian itu bisa kita lihat penguatan pertahanan kita dan signifikansi peran kita di dunia internasional beberapa tahun ini. Dan insya Allah ke depan, beberapa tahun ke depan kelihatan bahwasannya produk modernisasi alutsista kita itu terlihat nyata. Oke, baik. Terima kasih Bang Daniel Azal Simanjuntak, juru bicara Kementerian Pertahanan sudah bergabung bersama kami sore hari ini di Kabar Petang. Sehat selalu Bang Daniel. Sama-sama Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.